Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali dapat menjumpai Anda dalam berita Papua hari ini. Saya Yuni Rumbarar bersama tim redaksi telah menyiapkan sejumlah berita menarik dan aktual untuk Anda. Berikut 3 berita utama. Diduga kompor meledak, sebuah rumah di kawasan Stadion Mandala, Jayapura, ludes terbakar. Berenang di bawah jembatan Merah Hamadi, seorang pemuda tewas terseret arus. 2 keluarga di Jayapura dan Merauke mendapat hadiah jutaan rupiah saat hari ulang tahun ke-34 SCTV. Kebakaran Sabtu lalu terjadi di wilayah permukiman penduduk di belakang Stadion Mandala, Kota Jayapura. Satu bangunan rumah milik keluarga Anderi ini hangus terbakar. Api diduga berasal dari kompor yang ditinggal menyala oleh pemilik rumah dan api dengan cepat membesar dan menghanguskan seluruh bangunan. Pemilik rumah sempat berusaha memadamkan api, dibantu warga setempat namun tidak berhasil. Api malah semakin membesar. Api baru padam setelah 3 mobil pemadam kebakaran Kota Jayapura dan 1 mobil tangki air diterjunkan ke lokasi kebakaran. Saksi mata Mayo Kadiwaru mengatakan pemilik rumah sempat membawa kompor keluar dari rumah namun terjatuh sehingga api langsung menyebar ke dalam rumah. Dia sambil masari carinya sampai kompor tapi tak lepas, jadi langsung dia meledak naik. Dia meledak naik, dia mau pegang kompor balari keluar terlambat. Jadi langsung terbakar dari perut belakang. Merah boleh ini. Dia perut belakang itu. Jadi itu saja. Jadi dia tidak ini dan dia lari, dia minta tolong. Tidak ada laki-laki di dalam. Jadi sudah langsung blok belakang terbakar. Dia terlambat berlari keluar. Jadi itu karena kompor ya? Iya, kompor saja. Jadi mereka lagi masak ya? Iya, dia lagi masak dan dia di dalam. Jadi saya mau masuk bawa air sama mau minum di luar. Jadi langsung dia ini bilang tolong. Kenapa tolong? Dia bilang tidak ada kebakaran. Aduh sudah langsung dengan dia mau angkat kompor balari sudah terlambat. Saat ini korban telah dievakuasi ke rumah sakit akibat luka bakar di bagian kaki. Sedangkan aparat kepolisian saat ini masih melakukan olah TKP untuk mengetahui penyebab kebakaran. Ari melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Tubuh Yulianus Wakum, warga Kota Jayapura, akhirnya ditemukan tewas di Teluk Yotefa, Kota Jayapura, Sabtu lalu. Pria ini bersama 3 rekannya sebelumnya berenang di bawah jembatan Merah Hamadi. Namun diduga korban terseret arus kuat sehingga hanyut dan tenggelam. Rekan korban bersama warga setempat berusaha mencarinya namun tidak berhasil. Tim SAR yang mendapat laporan menyisir lokasi terakhir korban bersama rekannya berenang. Tim SAR akhirnya menemukan jasad Yulianus sekitar 5 km dari lokasi korban tenggelam. Kemudian salah satu dari mereka berenang, namun demikian korban ini tenggelam. Rekan-rekan yang lain sudah melakukan pencarian namun belum diketemukan. Kemudian mereka melaporkan ke kantor pencarian pertolongan Jayapura yang kemudian diaksi dengan menggerakkan 1 unit RIP dari dermaga kantor pencarian pertolongan Jayapura dengan 4 personel, kemudian disusul dengan 1 truk personel dengan peralatan perahu karet dengan 7 personel dari kantor pencarian pertolongan Jayapura. Jasad korban kemudian dibawa ke rumah sakit Bayangkara dan diserahkan ke keluarga untuk dimakamkan. Kejadian ini adalah yang kedua dalam sepekan terakhir. Sebelumnya 4 orang anak terseret arus di lokasi wisata Pantai Holtekam. Arthur melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Seorang suami di Manokwari, Papua Barat, tega menembak istrinya dengan senjata api. Peristiwa terjadi di Kampung Dobut, Distrik Manokwari Selatan pada 22 Juli lalu.
Saat ini pelaku sudah ditangkap dan mendekam di tahanan Mapolresta Manokwari. Polisi saat ini masih meminta keterangan pelaku. Berdasarkan hasil pemeriksaan, pelaku sebelumnya mengajak korban memetik cabai. Di saat itulah pelaku menembak korban dari arah belakang. Beruntung nyawa korban selamat, ia langsung dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara, Polda Papua Barat. Menurut Kapolresta Manokwari, Kombes Rifadin Beni Simangunsong, antara korban dan pelaku sering cekcok masalah rumah tangga, sehingga akhirnya mereka pisah ranjang. Si pelaku adalah suaminya sendiri dengan inisial SS dan korbannya istrinya NS. Karena pada saat itu si suami ini sudah berpisah ranjang selama ini sama istrinya. Dan si istri itu tinggal di rumah anaknya. Nah, ada kanan kebongkar. Habis itu dari keluarganya membawa yang bersangkutan melaporkan ke Polsek, dibawalah ke Rumah Sakit Bayangkara. Puji Tuhan, yang bersangkutan selamat dan pelaku melarikan diri. Nah, dari tersangka ini ada 2 senjata organik yang kami amankan. Senjata yang digunakan menembak itu pada saat itu adalah yang ini, Moser. Dari tangan pelaku, polisi menyita senjata yang digunakan untuk menembak korban. Pelaku terancam hukuman penjara paling lama 12 tahun. Edi melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Polres Mimika terus mengusut kasus penganiayaan yang dilakukan sekelompok orang di Komplek Perumahan SP3, Kabupaten Mimika. Polisi saat ini tengah memeriksa 18 orang yang diduga terlibat dalam kasus penganiayaan akibat salah tangkap. Dalam waktu dekat, Polres Mimika akan mengumumkan para tersangka karena kasus penganiayaan ini dinaikkan ke tingkat penyidikan. Kasat Reskrim Polres Mimika AKP Fajar Sadik menjelaskan dari 18 orang yang diperiksa, 2 orang diantaranya oknum anggota TNI dan pengacara. Sudah melakukan pemeriksaan sebanyak 18 orang saksi termasuk dengan saksi korban. Ya. Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, kita juga sudah lakukan reposisi ya kemarin di TKP untuk mengetahui peran masing-masing orang. Ya. Dari hasil reposisi tersebut, kami kemudian melaksanakan gelar perkara. Dari hasil gelar perkara tersebut, kami naikkan status kasus dari lidik menjadi sidik. Nah, sehingga kesepakatan bersama kami masih perlu meminta keterangan dari beberapa orang kaitan dengan pasca kegiatan reposisi tersebut. Nah, kemudian untuk yang berikutnya kami tentunya dari Satreskrim akan segera setelah meminta keterangan dari keterangan tambahan tentunya kami akan kembali melakukan gelar perkara untuk menentukan dan menetapkan tersangka seperti itu. Upaya terakhir sempat ya sebelum kami melakukan reposisi itu dari pihak terlapor dan ada permintaan untuk dilakukan mediasi. Namun saat itu dari pihak korban tidak ada yang datang ya, sehingga kami menentukan bahwa memang kejadian ini akan terus kita lanjutkan sesuai dengan hukum. Kasus salah tangkap dan berujung penganiayaan sempat viral di media sosial bulan lalu. Dan kasus ini menjadi perhatian khusus Polres Mimika untuk mengungkap para pelaku. Kasus penganiayaan itu, korbannya seorang aparatur sipil negara yang dituduh mencuri motor pada 13 Juli lalu di Komplek Perumahan Regensi. Penganiayaan itu mengakibatkan korban mengalami luka cukup serius pada bagian bibir, wajah, dan bagian kepala. Igo Batmomolin melaporkan dari Mimika, Papua Tengah.